Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pembahasan kita di video kali ini saya akan membahas mengenai globalisasi. Namun kontennya itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu pengertian globalisasi, aspek globalisasi, masalah yang dialami oleh perusahaan saat mereka menghadapi ekonomi global, kesenjangan digital, dan kesenjangan digital menurut Chen dan Wellman. Jadi kita langsung masuk pada part pertama yaitu pengertian globalisasi. Jadi globalisasi merupakan proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Kemudian part yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai aspek globalisasi. Jadi ada 3 aspek yang akan kita bahas. Aspek yang pertama yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya perdagangan internasional di masa kini, sehingga transaksi jual beli antara negara dapat dilakukan dengan mudah melalui berbagai macam e-commerce seperti Tokopedia, Amazon, eBay dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya dapat dilihat dari proses masuknya nilai, norma, cara hidup, hingga praktik kebudayaan secara integrasi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merujuk kepada berbagai perilaku masyarakat yang tengah dipengaruhi oleh budaya global. Contohnya seperti pengaruh tren musik dari Amerika Serikat, kecantikan dan fashion ala Korea karena adanya pengaruh K-pop dan lain-lain. Kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek politik. Era globalisasi membuat banyak terciptanya kerjasama politik seperti World Trade Organization atau WTO, World Bank, dan lain-lain. Aspek politik di era globalisasi yang dapat dilihat dari maraknya kegiatan politik untuk mempromosikan nilai-nilai universal secara luas atau global, yakni seperti masalah lingkungan, kesetaraan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut pada part 3 di mana kita akan membahas mengenai masalah yang dialami oleh perusahaan saat menghadapi ekonomi global. Jadi masalah di sini kita ambil contohnya yaitu COVID-19 yang sedang mewabah pada saat ini. Yang pertama yaitu gangguan akibat social distancing. Jadi social distancing atau menjaga jarak sosial adalah istilah yang diterapkan pada tindakan tertentu yang diambil oleh pejabat kesehatan masyarakat untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit seperti pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua yaitu menurunnya produktivitas karyawan. Setiap industri akan terpengaruh seperti yang mungkin dilihat dari perusahaan. Selama periode ini banyak karyawan tidak dapat bekerja karena sakit dan takut karena tertular virus. Kemudian yang ketiga yaitu rantai pemasokan yang tertekan. Ekonomi global masih sangat terintegrasi dan sebagian besar negara dan perusahaan bergantung pada vendor untuk bisnis mereka, dari bahan baku farmasi hingga elektronik dan sebagian besar dari bahan konsumen kemungkinan akan ada penundaan pembelian. Kemudian yang keempat yaitu pengangguran dan penarikan investasi. Banyak perusahaan meminta karyawan untuk bekerja dari rumah. Lembaga pendidikan meminta siswa untuk melakukan pembelajaran secara daring. Mesin pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investasi dan konsumsi yang berkelanjutan tidak bisa berjalan secara normal. Dan yang terakhir yaitu ketidakstabilan ekonomi dan resesi. Di tengah pandemi ini menunjukkan bahwa kita memungkinkan berada dalam resesi penuh. Resesi yaitu perlambatan atau kontraksi besar-besaran dalam kegiatan ekonomi, penurunan pengeluaran dan signifikan umumnya berpengaruh pada resesi. Kemudian kita lanjut pada part 4 yaitu kesenjangan digital. Jadi kesenjangan digital yang dikemukakan oleh Dewan DKK pada tahun 2005 yaitu sebagai ketidakmampuan individu dalam merasakan manfaat dari teknologi informasi karena kurangnya akses serta kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi. Kemudian part yang kelima yaitu kesenjangan digital menurut Chen dan Wellman. Jadi konsep Chen dan Wellman didukung juga oleh konsep Choi yang menyatakan bahwa tidak hanya pada akses terhadap TIK, namun juga pada dukungan kemampuan dalam menggunakan TIK.
Konsep dasar fokus pada hal tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu fokus pada infrastruktur, yaitu berdasarkan perbedaan antara individu yang memiliki infrastruktur TIK serta koneksi internet dengan individu yang tidak memiliki infrastruktur TIK serta koneksi internet. Kemudian yang kedua, fokus pada tantangan TIK, yaitu antara individu yang berusaha mencapai harapan TIK yang dibutuhkan dengan individu tidak memiliki upaya mencapai TIK yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu fokus pada pemanfaatan sumber daya yang didasarkan pada keterbatasan individu untuk menggunakan sumber daya yang tersedia di situs web melalui internet. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan bisa dikoreksi. Saya juga masih belajar dalam menyempurnakannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.